Akhirnya saya jam 2 pagi itu aku bilang sama istri, habis subuh disuruh bangun saya. Kalau tidak jam maksimal jam 5 lah, suruh tak bangunin. Akhirnya saya jam 5 itu udah standby, langsung berangkat ke makom. Setelah di depan makom itu tuh disambut suara perkutut itu, suaranya itu loh, kayaknya apa itu, kerajaan perkutut. Jadi suaranya itu bagus sekali. Nama asli Sutresno, di dunia perkututan Mbah B. Setiap perkutut renjang-renjang itu manggilnya Mbah. Rata-rata itu manggilnya Mbah. Nah, B itu dari singkatan, dulunya kan banyak tato. B, banyak yang diambil B, berarti Mbah B, simple. Sebelum perkutut kan komunitas Eric King, jadi logonya masih ada mahkota, gambar mahkota. Jadi logo istilahnya dari mulai main komunitas Eric King motoran sampai perkutut, sampai tinggal. Cuma jadi kenangan. Ya, dari awal itu ya aku pengen iseng punya kutut. Jalan-jalan ada yang punya kutut banyak. Nah, posisi itu kok bagus ya, dilihat kok enak, rasanya adem. Terus punya 1-2, kok rasanya kepengen tambah. Ada keistimewaan ya, suaranya itu enak didengar, adem rasanya. Jadi menjiwai dengan ada rasa itu, yang punya rasa di perkutut. Pertama itu ya biasa-biasa aja, pikirnya biasa-biasa aja. Cuma pas waktu aku beli itu katanya posisi burung itu kan baru sulam bulu, katanya Satria Pinayungan. Nah, Satria Pinayungan itu apa? Nanti tahu sendiri. Habis sulam itu keluar bulu putih di kepala, terus tanya-tanya, memang itu ciri mati Katuranggan Satria Pinayungan. Lama-kelamaan sampai saya rawat, kok keluar bulu satu berdiri di kepala. Sampai sekarang itu masih, mulai burung pertama kali sampai sekarang tuh ya masih saya rawat. Sampai dibeli di mahar orang, saya tidak kasihkan. Soalnya biar buat kenangan mulai suka kutut. Dulu pernah di mahar orang Jepara ditawar 5 juta sampai 11 juta, tidak saya kasih. Perkutut kalau manggung itu kan nyelaras, didengar itu rasanya adem, enak sambil ngopi. Tapi keistimewaan perkutut itu ya suaranya itu loh enak didengar, adem gitu. Nah, kurang lebih ya 7 tahun
7 tahun mulai awal punya kutub tiga ekor, terus berkelanjutan sampai penasaran cari burung sendiri dengan cara memikat. Sampai sekarang itu kesehariannya ya memikat perkutut. Sekarang jumlah burungnya sudah Ya kurang lebih 300, bisa lebih, tidak bisa kurang. bisa lebih tidak 300 lebih. Harga perkutut beda-beda. Kalau yang udah bunyi manggung dor itu ya mahal, apalagi yang bisa buat lomba gantangan. Memang prospeknya yang sulit itu, prosesnya yang lama ya. jutaan. Istilah tergantung prestasi burung itu. Kalau memang di gantangan atau di lomba, di event itu kalau bisa juara umum lah, bisa juara minimal 3 besar, poin di atas 500, itu mahal sekali. Itu tergantung, ya ada juga harga di atas puluhan, ada yang minta 30 ya ada 30 juta, 20 juta. Sementara saya lepas burung itu yang prestasi seharga 6 juta. Itu di gantangan menang juara umum ya. Jadi posisi poin 600 di kelas lokal alam. Tergantung sama burungnya. Kalau dari awal itu semenjak dapat burung baru maksudnya baru dapat pikatan, sebelum pada bunyi itu ya lumayan banyak, istilahnya 1-2 hari sekali itu sampai 4 kilo 5 kilo. Tapi pada waktu proses istilahnya ada yang udah bunyi itu malah lebih berkurang. Soalnya kalau bunyi itu kan makannya itu malah lebih irit daripada yang bahan, terutama yang ombyokan. Kalau dapat burung baru itu kan pasti terus diombyok dulu biar bisa makan atau minum. Kalau udah makan minum keluar bunyi, diambil dipisah biar apa itu udah mati. Buat saya itu kalau burung banyak itu kan kalau merawat kan aplusan, setiap hari itu minimal 50 ekor itu keluar di PP sampai sore dia dimasukkan, besok dihapus lagi gitu. Jadi selama 1 mingguan lah, kalau hari Minggu free buat gantangan atau lomba event luar kota. Ya tergantung itu suara. Rata-rata ya di alas atau di kebun atau di makom. Istilahnya kan ada target, umpama di makom, kepengen di makom mana lah yang suaranya yang bagus-bagus. Intinya cari yang suara target. Jadi enggak semua burung. Kalau hasil pikat itu kan memang bisa milih suara liar lah, suara liar yang bagus-bagus. Kalau memang dapatnya yang enggak target, kadang dapat yang betina itu ya bisa dilepas lagi. Istilahnya kan pilihan masih banyak lah di alam liar, kan ada suara sedang, ada suara kecil, ada suara besar. Yang poin itu yang pasti itu yang dicari itu yang suara yang besar-besar. Biasanya para pemikat itu yang dicari yang suara besar. Suka duka, sukanya ya selalu happy. Soalnya apa? Dengar suaranya sudah seneng, hobi soalnya. Dukanya itu kalau kutut tidak mau bunyi, akhirnya makannya
terlalu banyak. Jadi pengeluaran beli miliat itu terlalu banyak. Cuma kadang ada yang dibilang perkutut misterius. Kadang kan kita ngomong burung perkutut itu burung yang misterius. Memang benar itu. Istilahnya kadang ada yang tidak mau dirawat, istilah dilepas. Kadang itu ya lewat mimpi untuk suruh ngelepas burung itu sendiri. Itu dari alamnya sendiri kan, masyarakat situ sendiri. Kalau pas saya mikat di situ bilangnya, Mas hati-hati kalau dapat burung dari sini, kalau memang untuk dilepas dalam arti lewat mimpi atau wujud apa yang berbentuk wujud lah istilahnya. Kalau ngomong mau balikin, suruh balikin ya balikin aja. Tapi kalau enggak ya enggak. Ada pengalaman menarik lagi Mbak yang kayak tadi, Yang suruh balikin atau waktu mikat ada pengalaman menarik apa gitu? Atau mungkin lewat mimpi ini ada perkutut di bulan ini jikoke atau gimana gitu. ada pada waktu aku mikat di makom Sadang, di makom Mbah Raden Jaka Satrian. Waktu itu hari Jumat sore itu ada manuk bagus ya, tidak terlalu tinggi ya. Dalam hati saya kok kepengen memelihara itu, tapi pada waktu itu sambil mikat. Tapi waktu itu habis hampir maghrib, akhirnya kita pulang. Nah, setelah pulang di rumah tidur itu ada mimpi lah. Saya mimpi itu kayak disuruh balik ke sana besok dikasih oleh-oleh dari makam situ. Tapi besoknya langsung ke sana. Akhirnya saya jam 2 pagi itu aku bilang sama istri, habis subuh disuruh bangun saya. Kalau tidak jam maksimal jam 5 lah, suruh tak bangunin. Akhirnya saya jam 5 itu udah langsung berangkat ke makom. Setelah di depan makom itu disambut suara perkutut itu. Suaranya itu loh, kayaknya apa itu? Kerajaan perkutut. Jadi setelah itu saya mikat di situ. Akhirnya dikasih itu pas hari Sabtu Pahing jam 12, pas setengah 12 atau jam 12 pas adzan duhur itu baru dikasih dari situ. Sampai sekarang manuknya masih saya rawat. Itu dikasih sampai lewat mimpi, tapi kenyataannya dikasih dari Mbah Raden Jaka Satrian makom Sadang. Berarti itu oleh-oleh ya? Oleh-oleh. Dikasih oleh-oleh tadi. Sampai sekarang saya kasih nama Jaka Pahing. Soalnya waktu itu kan di makom Mbah Raden Jaka Satrian hari Sabtu Pahing, jadi tak kasih nama Jaka Pahing. Tapi burungnya aman ya Pak? Aman ya. Walaupun tidak bunyi, kadang ya bunyi semaunya sendiri lah. Tapi masih saya rawat, soalnya dapat burung itu kan misterius. Satu dari mimpi, yang kedua memang yang benar-benar dikasih oleh-oleh juga dari makam situ. Kasih tips-tipsnya ya untuk anak muda sekarang itu kan rata-rata seneng suka perkutut, dalam arti dalam segi buat gantangan, untuk menambah wawasan atau pengalaman yang asalnya dari manuk, istilahnya manuk sawah atau manuk kebun.
jadi diangkat derajat, akhirnya jadi manuk prestasi juga, Manuk berkualitas. manuk jaga kualitas juga, dan manuk jadi manuk prestasi. Dan Jadi rata-rata buat anak muda-muda sekarang kan suka di perkutut kan ada lomba, ada event lomba perkutut. dan ketika menang kan juga dapat hadiah gede. Manusia burungnya bisa dijual dengan harga yang mahal juga. Itu nggak Mbak? Pernah ketemu sama pembeli yang unik kepada Mbak? Misalnya jauh-jauh dari mana, atau misal dari keraton yang tiba-tiba datang terus tertarik dan beli buku dari jenengan gitu Mbak? Memang yang dari luar kota itu yang uniknya itu ya habis event gantangan selesai langsung saya dicari untuk dibeli kututnya itu. Ya istilahnya manuk gacuk, manuk gantanganku. Yang prestasi itu langsung ditawar dengan harga tinggi. Jadi nggak sampai di rumah atau gimana, terus akhirnya Langsung. cari-cari nama, cari kontak untuk telepon atau gimana. Jadi istilahnya kenal sama orang-orang luar kota ya dari event-event gantangan perkutut itu. Kalau masalah jual itu tidak mesti, soalnya itu mungkin rezeki dari perkutut juga, tapi insya Allah dalam kesehariannya ada lah istilahnya buat beli makan perkutut atau apa, itu ya dari perkutut juga. Misteriusnya di situ. Kayak saya seperti ini juga dalam arti punya rawatan banyak. Itu kalau dipikir secara logika, secara nalar aja tuh nggak ketemu lah, sampai beli sangkar gini banyaknya. Kalau masalah burung itu kan bisa cari sendiri, tapi kalau masalah sangkar itu kan yang lebih mahal. Tapi jangan sampai lah, kalau sangkar mahal, jangan sampai perkutut itu murah. Lebih mahal perkutut daripada sangkar. Soalnya apa? Sangkar itu kan kalau rusak bisa dibenahi, diservis lah. Tapi kalau manuk perkutut rusak itu susah, butuh proses yang Panjang. lama. Ya, itulah yang mahal itu prosesnya. Jadi kadang itu kan orang-orang kan nggak tahu prosesnya, tapi kebanyakan protesnya. Masalah perkutut itu membawa rezeki. Dalam arti rezeki apa? Itu mah ada yang istilahnya tidak disangka-sangka lah, keistimewaan di perkututan itu. Jadi tidak harus ini yang perkutut yang bawa rezeki, itu yang sial itu tidak ada. Perkutut itu membawa hoki sendiri. Aku yakin dari perkutut sendiri kan bawa rezeki sendiri. Apapun itu rawatan istilahnya tidak perkutut aja, tapi yang lebih misterius itu yang perkutut juga.